Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isam Toro Prakoso dengan NIM 2510220114 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Bu Nungki. Di sini saya sudah menentukan atau mengurutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, langkah pertama kita akan mencari FI atau frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya dinilaikan 60 sampai 64. Lalu kita hitung di sini 60 sampai 64 itu berapa? Di sini 60 sampai 64 itu ada 2. Nah, kita ketik 2. Lalu 65 sampai 69. Nah, 65 sampai 9 itu ada 3. Lalu kita mencari 70 sampai 74 itu ada 1 2 3 4. Lalu mencari 75 sampai 79 itu ada 3. Lalu mencari 80 sampai 84 itu ada 2. Dan selanjutnya ada 3. Lalu ada 95 ada 2. Lalu 85 nya ada 1. 95 nya ada 1. Lalu kita jumlahkan dari semuanya dengan rumus sum dalam kurung blok dari atas sampai ke bawah, lalu tutup kurung, kita enter. Temu hasilnya beri jumlah dari frekuensi itu ada 20. Lalu kita akan mencari XI atau nilai tengahnya. Nah, cara mencarinya itu sama dengan dalam kurung 60 ditambah 64 kurung lalu dibagi 2. Temu hasilnya 62. Lalu kita blok saja dari atas sampai ke bawah. Oke, lalu habis ini kita akan mencari FI dikali XI. Nah, cara mencarinya itu sama dengan F dalam kurung FI nya kan 2, lalu kita kalikan dengan 62. Nah, ketemu hasilnya 64. Ketemu hasilnya 124. Lalu kita blok aja dari atas sampai ke bawah. Nah, ketemu hasilnya. Nah, lalu kita akan menjumlahkan nilai semuanya dari FI dikali XI. Cara mencarinya sama seperti tadi, sama dengan sum dalam kurung lalu kita blok dari atas sampai bawah, lalu kita enter saja nggak apa-apa. Oke, ketemu hasilnya 1550. Nah, lalu kita akan mencari meannya atau rata-ratanya. Nah, cara mencarinya rumusnya itu sudah saya tulis di sebelah sini ya. Nah, jadi cara mencarinya itu sini saja, sama dengan dalam kurung jumlah hasil FI dikali XI itu kan ini, lalu kita kalikan lalu kita bagi ya teman-teman, bagi hasil jumlah dari FI nya lalu kurung. Nah, ketemu. Jadi hasil dari rata-rata nilai setiap siswa itu segini ya teman-teman. Nah, jadi rata-rata nilainya itu 77,5. Nah, lalu kita akan mencari median. Nah, di sini datanya seperti tadi, cuman ada tambahan I atau frekuensinya, bukan frekuensi tiap kelas, tapi frekuensinya. Nah, di sini cara mencarinya, frekuensi pertama 2 tetap 2 karena mengikuti sini frekuensi ini. Lalu kita tinggal menambahkan 2 ditambah 3, jadi hasilnya 5. Lalu 5 ditambah 4 hasilnya 9. Lalu 9 ditambah 3 hasilnya 12. Lalu 12 ditambah 2 hasilnya
14, dan juga seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi 14 ditambah 3 17, 17 tambah 2 19, 19 tambah 1 20. Nah, rumusnya saya sudah tulis di sini teman-teman. Nah, rumusnya itu seperti ini. Nah, kita akan mencari dulu nih. Kita akan mencari tepi bawahnya dulu. Tepi bawahnya itu berapa? Tepi bawahnya itu 75 dikurangi 0,5 sama dengan 75 dikurangi 0,5. Ketemu hasil tepi bawahnya itu 74,5. Lalu kita akan mencari setengah n atau setengahnya dari frekuensinya, hasil dari frekuensi. Nah, di sini kan hasil dari frekuensinya kan 20. Nah, setengahnya 20 itu hasilnya 10. Nah, lalu kita akan mencari, tadi kan sudah ketemu semuanya. Int B nya 74,5, setengah n nya 10, f nya 9, i nya 4, fc nya 3. Nah, kita akan jumlahkan semuanya sama dengan 74,5 ditambah dalam kurung setengah, berarti setengah n dikurangi 1, 10 kurangi 9 nya jadinya 1. Jadi kita jumlahkan 1 dibagi f nya berarti dibagi 3, tutup kurung, lalu kita kalikan i nya 4. Nah, ketemu hasilnya berarti 75,8 karena 3 nya itu berarti udah valid, berarti 75,8. Nah, jadi hasil dari median itu, atau bukan rata-rata ya, kayak atau nilainya itu 75,8. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, di sini kan jadi sudah ketemu. Di sini tetap 2, di sini 5, lalu di sini 9, 12, 13, 19, 20. Nah, rumus modus di sini saya sudah sudah saya tuliskan di sini rumusnya. Nah, kita tadi kan di sini tepi bawahnya tadi 74,5. Nah, di sini D1. Nah, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelum frekuensi modus. Nah, jadi di sini kan frekuensi modusnya kan 4. Nah, sebelum frekuensi modusnya kan di sini 3. Nah, jadi caranya 4 dikurangi 1. Jadi di sini hasilnya 1. 4 dikurangi 3 jadi hasilnya 1. Nah, terus ada D2. D2 itu kan frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah modus. Nah, di sini frekuensi setelah modusnya itu 3 juga. Jadi di sini hasilnya tetap 1. Nah, terus I-nya tadi kan I-nya tadi tetap 4 atau modusnya 4. Nah, di sini saya sudah menuliskan ini rumusnya.
Lalu kita akan langsung menjumlahkan saja. Nah, rumusnya itu seperti ini, sama dengan ini, lalu kita tambah dan kurung 1 dibagi, nah dibawahkan D1 tambah D2. Nah, D1 tadi 1, D2 jadi langsung saja dibagi 2 kurung, lalu dikalikan I4, ini 4. Nah, jadi di sini ketemu hasilnya 76,5. Jadi modusnya kita sudah ketemu. Modusnya di sini yaitu 76,5. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari varian. Nah, sebelum kita masuk ke varian, kita harus menentukan dulu nih rata-ratanya. Tadi kan di sini ketemu rata-ratanya 7,5. Jadi hasilnya 77. Rumusnya jadi kan X-barnya atau rata-ratanya 7,5. Baik, di sini kita akan melanjutkan rumus varian. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya dan tadi X-barnya sudah ketemu 77,5. Nah, langsung saja. Di sini kan sama dengan XI dikurangi hasil X-barnya kan 77,5. Tik. Tutup kurung. Enter. Nah, langsung saja kita plot dari atas sampai ke bawah. Lalu di sini kita akan mencari pangkat 2 X1 kurangi X bar pangkat 2. Nah, caranya itu sama dengan kurung minimum 15,5 dikali kurung enter. Nah, ketemu aslinya itu 40,5. Lalu kita close saja. Oke, nah lalu di sini kita akan mencari FI dikali X1 kurangi X bar pangkat 2. Nah, caranya itu sama dengan nah FI nya kan tadi 62, lalu kita kali hasil dari ini, lalu kita kali ini enter. Nah, jadi ketemu salah teman. Sama dengan kurung FI nya 2 dikali hasil dari ininya enter. Nah, ketemu hasilnya 480,5. Lalu kita plot aja sampai ke bawah. Nah, oke, ketemu. Nah, lalu kita akan menjumlahkan semuanya. Nah, caranya sama seperti tadi, sama dengan sum dalam kurung, kita blok aja dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, jadi ketemu hasilnya 2045. Lalu kita akan menjumlahkan semuanya. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Nah, langsung saja kita ke caranya. Jadi sama dengan dalam kurung sigma F1 atau hasil dari F1 dikali X1 kurangi X bar pangkat 2. Jadi kan sini hasilnya 2040. Lalu kita bagi dengan hasil F1 kurangi 1. Nah, hasilnya F1 kan 20, lalu kita kurangi 1, jadi hasilnya 19. Nah, ketemu asnya 107,63. Nah,
Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku itu kita tinggal kita tinggal mengakarkan hasilnya saja. Nah, jadi caranya itu sama dengan sqrt dalam kurung klik ini kurung bentar. Nah, ketemu hasilnya jadi 10,3 sekian. Nah, jadi kesimpulan dari simpangan baku ini tuh kita cuman mengakarkan hasil dari varian. Nah, jadi varian ini sama lebih besar atau sama dengan rata-ratanya, atau sama dengan jangkauannya itu cukup lebar, jangkauannya itu cukup besar, beragam, meluas, jauh dari rata-rata. Nah, jadi cukup sekian video atau tugas dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar, belum paham banget tentang materinya dari Bu Nungki. Saya harap saya mendapatkan nilai yang bagus dan juga diberikan kesehatan selalu. Terima kasih kepada Ibu Nungki yang telah memberikan soal kepada kami. Jika saya ada kesalahan, mau masuk kesalahannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.